Kali ini saya akan perkenalkan dua kata, yaitu kurasu dan sumu. Kurasu dan sumu ya. Jadi kurasu itu punya arti tinggal. Satu. Kedua, punya arti menghabiskan waktu, kayak gitu. Kemudian sumu sama juga. Dia punya arti tinggal, mendiami gitu ya. Nah, jadi di video ini saya akan bicarakan kata kurasu dan sumu dengan lingkup arti yaitu tinggal. Jadi dua-duanya bisa punya arti tinggal gitu ya, tinggal di mana gitu misalnya. Nah, untuk kata kurasu dengan arti yang menghabiskan waktu, itu sebenarnya ada padanan kata yang lain, tapi saya buat video terpisah nanti ya. Nah, sekarang bicara yang kurasu dan sumu. Artinya sama-sama tinggal. Untuk mengetahui perbedaannya, kita lihat dulu definisi dari masing-masing dari dua kata ini ya. Ini sumber saya ambil dari internet gitu ya. Nah, misalnya gini, kata kurasu ya. Kurasu to wa nichi tan'i de toki o okuri sugosu kou'i de ichiji teki na seikatsu no ba toshite ya honkyou to wa betsu no basho de no rinji no seikatsu de mo kamawanai. Sumu to wa akumade sono hito ya doubutsu no seikatsu kou'i no ba toshite ite no kyosho o sadame soko ni mi o oku kou'i de aru. Jadi kalau diartikan definisi tadi ya, kurasu adalah tindakan melewatkan waktu sehari-hari dan dapat digunakan untuk menyatakan sebagai tempat tinggal sementara atau di tempat lain yang beda dengan tempat tinggal utama. Sumu adalah tindakan menentukan tempat tinggal tertentu sebagai tempat aktivitas sehari-hari seseorang atau hewan dan menempatkan diri di sana. Kedua kata ini ya punya arti tinggal dan kata kuncinya ada pada definisi tadi rinji ya. Rinji apa tadi? Ya, rinji no seikatsu. Rinji no seikatsu. Rinji itu artinya sementara. Rinji no seikatsu berarti tempat kehidupan sementaranya ya. Keseharian sementaranya gitu ya. Sementara kalau apa tadi? Sumu itu ada gini ya. Ite no kyosho sadame. Dia menentukan ya. Sadame, kemudian ada mioku juga. Mioku itu mi-nya itu tubuh, okunya itu menempatkan, menaruh. Jadi menempatkan tubuh gitu ya. Maksudnya tinggal gitu ya. Nah, jadi kurasu dan sumu bedanya itu. Ada dua faktor pembeda. Yang satu rinji tadi, sementara. Jadi kalau kita tinggal dengan menggunakan kurasu, nah itu kita identik kedengaran kayak kita tuh tinggalnya sementara aja di situ. Kemudian sumu berarti lawannya ya, menetap. Nah, faktor kedua adalah mengenai tempat tinggal utamanya. Kalau kurasu itu tinggal di tempat yang bukan tempat utama. Tempat utama berarti rumah ya. Rumah tuh ya. Kalau mungkin tempat tinggal yang bukan utama ya sementara mungkin ya kalau kita ngekos gitu ya, ngontrak gitu ya. Dia punya tempat utama yang mana biasanya ya rumahnya dia di mana. Kalau tempat utama itu kan kita biasanya kayak sudah ikut lingkungan warga gitu kan. Kemudian apalagi punya kakak mungkin, punya kakak di tempat itu, alamat situ ya. Jadi tempat tinggal utama. Ini tidak harus status ini ya. Mungkin kalau kita bicara beda bukan dengan status gini. Status ini rumahnya rumah kontrakan, apakah selalu itu bukan tempat utama kan belum tentu juga. Apakah harus properti sendiri, apakah harus rumah sendiri untuk jadi tempat utama? Baru gitu kan enggak juga ya. Jadi sumu seperti itu, tempat tinggal utama. Kalau kurasu, tempat tinggal yang bukan utama, kayak gitu. Nah, sekarang kita bicara mengenai penggolongan kata kerjanya ya. Kurasu dan sumu itu sama-sama ada di grup 1. Ya, grup 1 berarti kalau ini saya ubah ke bentuk mas,
Kurasu dan sumu ini kan masih bentuk kamus ya. Masih bentuk kamus, kalau saya ubah ke bentuk mas, jadinya kurashimasu. Dengan akhiran si. Kurashimasu akhiran si, kemudian sumu itu sumimasu. Dengan akhiran mi. Mungkin kalau teman-teman lebih sering dengar kata sumimasu ini dalam bentuk teimasu ya. Jadi sundeimasu. Nah, gitu kan, itu pasti udah sering ya dipelajari ya. Terutama untuk pembelajaran bahasa Jepang level dasar. Saya tinggal di bla 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 sundeimasu gitu ya. Denpasar nih sundeimasu gitu kalau saya di Bali ya. Jadi kalau misalnya ini tempat tinggal utama saya soalnya. Saya terdaftar sebagai warga sini, saya ada rumah di sini ya. Jadi kalau nanti saya misalnya merantau mungkin kemana gitu, saya bisa bilang itu kurashimasu. Ya, kurashiteiru. Mungkin kemana, kan bukan tempat tinggal utama soalnya jadinya kan. Akan balik lagi mungkin dalam jangka waktu berapa lama gitu. Nah, kemudian ada beberapa istilah ya, frase pendek lah mungkin yang bisa dibentuk dari kata kurashimasu dan sumimasu ini misalnya ya. Pertama ada kata hitorigurashi. Hitorigurashi ya, biasanya tinggal artinya tuh tinggal sendirian. Tapi ingat karena hitorigurashi pakai kurasu ya. Bacanya jadi gu ya by the way. Gurashi. Itu artinya ya tinggal sendiri dan bukan di tempat utamanya dia. Apartemen misalnya, tuh kan? Apartemennya itu tempat tinggal ya yang bukan utama intinya kan. Seperti itu. Kemudian itu yang dari kata kurasu ya. Nah, kalau kata sumu misalnya ada kata sumi yasui, sumi nikui ya. Susah ditinggali dalam artian kayak nggak nyaman gitu, transportasinya nggak enak gitu ya. Ada juga sumi yasui, kebalikannya, enak ditinggali ya. Sumi nikui, susah atau nggak nyaman ditinggali. Dan sumi yasui, nyaman ditinggali. Nah, seperti itu ya. Ini untuk kalimat. Ya, saya kasih yang gampang aja, contoh kalimat pakai dua kata ini ya. Ya, misalnya kalau saya bilang dua kata ini Bali ni sundeiru, Bali ni kurashiteiru. Ya, sama aja, dua-duanya bisa berterima. Cuma, nuansanya kan, karena ada satu di mana menyatakan ini kayak tempat tinggal utama dan ini bukan. Nah, gitu aja ya. Nah, itu untuk video kali ini. Singkat aja, cuma bahas kata kurasu dan sumu, yang mana punya arti dua-duanya adalah tinggal ya, tinggal di mana gitu ya. Ya, itu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasannya berbelit-belit. Silahkan subscribe untuk yang belum. Makasih yang udah nonton. Kita ketemu lagi video berikutnya.